Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rio Sabda. Kali ini gue ditemenin sama Indra Ya, halo. dan juga Maula. Yo. Biasanya ada Iqbal yang temenin. Cuman qadarullah Iqbal sekarang lagi sakit corona. Iya bener ya? Sakit corona. Copit. Lagi dirawat lagi soman, cuman dianya juga masih sakit, masih batuk-batuk. Kita mohon doanya untuk kesembuhan Muhammad Iqbal, teman kami, agar dia kembali memberi kontribusi yang syarat akan ilmu. Celah dalam podcast kami. Amin. Sehat semua. Buat yang lain, semoga tetap dijaga sama Allah dalam wabah pandemi ini. Jangan melakukan hal-hal bodoh seperti berkumpul dengan non mahram. Enggak lah, kita mesti nikah dulu kalau mau berkumpul dengan non mahram ya. Ya, ini tema yang mau gue bahas sih sebenarnya. Kemarin kan lagi rame nih ya, ada ya banyak isu lah masalah Romeo and Juliet syariah gitu. Kemarin lagi banyak dapat gosip-gosip, terus kayak jadi pengen diobrolin kayak kenapa sih bisa ada kejadian kayak begitu-begitu, salah di mananya sih, padahal kan kita juga sering ditekanin banget buat menghindari zina, daripada pacaran mending nikah, emang iya solusinya begitu gitu. Apakah lo siap nikah? Emang nikah segampang itu bisa sebagai alternatif pacaran gitu, langsung kawin aja kan? Biasanya kan banyak statement ustadz kayak apa susahnya sih nikahin anak kalian kan hanya perlu menambah sepiring nasi lagi di keluarga kalian. Pada kenyataannya kan ya benar, gue dengar kayak gitu, sepiring nasi dan lauk pauk ya kali vitamin protein tapi nggak pakai minum itu. Iya, malan makanan kucing gue cuy, sepiring nasi doang mas. Iya deh gitu sih. Boba lah dapet lah. Iya tuh sih, gua kepikiran banyak faktornya apa sih? Kadang-kadang kan dari gue sih ngelihatnya problem nikah muda tuh biasanya yang ini suka mesra-mesraan di sosmed. Apa kan bisa mancing ain tuh? Apa ya begitu? Lu gimana Mal? Iya kalau gue misalnya ngebahas tentang romantisme ya, kalau gue pribadi kan kalau secara ya hari ini gue nggak tahu nanti kayak gimana. Hari ini gue tuh yang lebih sepakat kalau misalnya romantisme dalam pernikahan itu kayak nggak perlu diumbar segaya Korea itu ya, gue bilang segaya Korea ya. Jadi walaupun memang kan ada pendekatannya ya, kita harus juga dong bikin kayak tandingan orang-orang pacaran semesra itu, masa kita yang halal nggak semesra itu. Ya gue ada sudut pandang positif, dapatlah sudut pandang positif itu, tapi gue sendiri pribadi gue nggak terlalu sepakat sih sama yang kayak menye-menye banget gitu ya, karena pernikahan itu kan bukan cuma cinta-cintaan ya. Kalau misalnya kita berada dalam pernikahan itu kan ada perjuangannya, ada itunya. Jadi menurut gue jangan diumbar-umbar kayak gitu tuh, jadinya juga jadinya orang ngelihat nikah itu jadinya romantismenya doang. Jadi kadang jadi ke-trigger, gue mau nikah muda biar keren kayak mereka, atau biar tahajud bareng. Biar nanti puasa ada yang bangun nih sahur. Anjir, gue abis kawin gak pernah tahajud lagi, gue anjir capek. Pernah cuma saking capeknya lupa kali yo. Iya. Nah gue kalau gue tuh yang kayak gitu, cuman gue nggak tahu ya, nanti mungkin gue berevolusi, gue ngomong kan per pemikiran gue hari ini kan, ya kayak gitu. Makanya gue ada juga kan temen-temen yang mungkin di sosmednya kayak gitu, dan bisa dibilang aktivis muslim juga. Gue bilang jangan kayak gitu banget lah, kayak gitu, ngomong kayak gitu ke orang-orang yang gue kenal kayak gitu. Secara frontal lu ngomong gitu, lu jangan menye-menye gitu deh gitu. Buat tendang soalnya lu deh gitu. Kesel banget lu gitu ya. Ya soalnya gue juga ngelihatnya kan kayak gini kalau misalnya kayak pernikahan masih muda, kita ngasih tauin sesuatu hal yang maksudnya belum terbukti sampai akhir ya. Kalau baru nikah 1, 2, 3 tahun kayaknya agak menurut gue role model gitu ya, belum bisa jadi role model gitu ya. Ya mendingan lu simpen dulu deh. Jadi jangan bikin nanti orang over ekspektasi di luar sana. Karena kan yang kita tampilin ke media itu kan pasti yang baik-baik kan, nggak mungkin yang buruk-buruk kan. Maksudnya di sana akhirnya orang akan ngelihat satu hal itu sepotong-sepotong, dan itu
bagi orang-orang yang nggak berpikir lebih dalam itu akan melihat oh ini adalah keseluruhannya, inilah kesimpulan menikah, inilah kalau misalnya kita begini-begini. Padahal nggak seindah itu, walaupun maksud gue bukan nikah itu nggak indah ya, tapi maksudnya jangan sampai orang tuh kepikiran tuh kayak film aja gitu, karena ditampil di media menurut gue itu ya 11-12 sama film Korea gitu, yang sebenarnya di belakangnya itu ada hal-hal yang sebenarnya itu yang harus dipelajari sih menurut gue. Lo pada nonton film Korea gak sih? Kalau gue nonton baru-baru ini sih gara-gara gue nontonnya apa? Ya Netflix lagi nonton apa lo? Kalau sekarang gue sih terakhir kemarin nonton Vincenzo sih. Oh ya, gue juga lagi nonton Vincenzo. Gue pada dia kita bucin-bucin juga sebenarnya ya. Mantap soalnya cerita-cerita Korea. Iya mantap. Lo nonton Dra biar jadi bucin juga. Kali kita nonton startup doang, gue bagus sih. Cuma gue nggak tahu ya. Gue tau ini lebih ke personal gue ya. Gue ngeliat lebih kayak misalkan drama yang dibawa itu kadang-kadang diangkat terlalu bring it our emotion to the next level yang ngebuat gue kagak nyaman sebenarnya. Jadi kayak aduh menye banget gitu. Ya itu sih preferensi orang beda-beda sih. Gue mikirnya gitu. Sama memang kita perlu kayak begitu. Cuma gue ngeliat kalau misalnya amount-nya terlalu banyak kayak gue lama jadi lemah lagi. Ya enggak sih, itu gue mikirnya gitu aja. Cuman kan gini, gue lihat berdua lo, sosmed lo berdua kan ada ngeposting juga lah sama istri lo gitu, mungkin lagi oles-olesan mentega bareng atau ngapain lah, gue nggak ngerti juga. Mentega bareng. Tapi batas-batasnya itu kayak batasnya kayak apa kalau dari lo sendiri sih? Kayak kapan itu nggak boleh kan? Kayak banyak teman-teman gue yang udah hijrah juga to the level mereka nggak upload apa-apa gitu loh sama sekali gitu. Karena mereka takut banget sama namanya Ain. Kayak ngupload dikit terus tiba-tiba besoknya dia gatal-gatal, aduh Ain nih gue gitu. Ini pasti gara-gara gue ngupload kemarin. Lu apa emang kayak gitu apa gimana sih? Kalau dari lu? Gue sih ngeliatnya gini juga, maksud gue kadang euforia orang baru nikah itu emang kita nggak bisa bendung ya. Emang orang selalu membuncah. Iya, ibaratnya kayak lu top of universe gitulah. Kayaknya emang waktu lu cuma buat berdua dan lu kayaknya pengen ngasih tahu orang juga kalau gue tuh emang lagi happy banget itu, kayak emang udah sunatullah kali ya, orang happy pengen disebarin juga ke orang lain gitu. Cuma emang kadarnya aja, kadang kadar empati sama kadar kenoraan bilang yang bisa sekali dua kali boleh dong berarti ya, kayak sekali gitu, kayak once in a while gitu. Gimana ya sekarang emang zaman dimana zaman sosial media emang itu dibuat jadi kayak panggung sih, tinggal masa lu secara wise aja nggunain itu sih. Gue yang ngeliat di sini sebenarnya gini sih, lo kalau misalnya lo cuma kayak sekedar sharing biar lo ngasih tahu gue udah nikah terus kayak gitu sih nggak masalah sih. Cuma kayak lo secara intens ngasih tahu kalau misalnya gue nih berhasil nikah muda, ini gue liat nih gue berhasil nikah, terus ayo kayak gitu kayak lo nggak ngeliat empati lo kemana sih. Berapa banyak ikhwan akhwat di sana juga yang struggling, ta'arufan ditolak, ta'arufan dia. Iya, kalau misalkan lo public figure dua-duanya mukanya bening-bening gitu, siapa aja mau gitu ya. Nah kan? Ini buat ikhwan sama akhwat ganteng nih, lo gak usah tendensius kayak yang lain, kawin dong gampang ya, enak lo kan ganteng. Muka lo ganteng gitu ya. Coba muka lo tuker muka gue gitu. Maksud gue begitu mudahnya dia buat ngangkat itu, padahal sebenarnya banyak orang-orang di belakang sana yang udah mati-matian. Sorry nih, gue misalnya kalau gue ngomong belak-belakan, berapa banyak akhwat yang emang dia sebenarnya mengakui secara fisik dia juga kurang oke gitu. Sedangkan lu tahu sendiri kan, laki-laki itu kan sangat visual minded banget, dan itu suatu hal yang wajar juga. Tapi kan kita nggak bisa mengukur dari satu sisi itu juga gitu. Nah maksud gue banyak akhwat-akhwat yang bisa secara fisik dia nggak pede juga, terus dia juga akhirnya udah berusaha untuk ta'aruf terus gagal, terus kayak CV-nya itu kayaknya isinya ta'aruf semua. Gue rasa sih mereka tuh udah jatuh bangun gitu ngelakuin itu, dan emang belum jodohnya. Ikhwannya juga sama kayak begitu juga. Lu banyak lah teman-teman lu yang kayak begitu gitu. Banyak tuh. Cewek sih biasanya yang banyak ikhwan mah ya. Ikhwan juga iya sih. Makin tua makin matang lah kayak rendang. Betul banyak, karena emang gue jadi ngebuka dapur cowok ya, tapi emang gitu sih. Enggak, ada jujur-jujuran aja cuy. Ustadz Kodrat ngomong gini cuy, orang-orang di circle dia laki-laki yang emang kurang tertarik sama beberapa perempuan yang punya kondisi fisik tertentu, salah satunya kalau cewek gemuk gitu. Ya itu salah satunya dan berbagai macam rangkaian kayak gitu-gitu yang intinya
mereka tuh berusaha dia berusaha mati-matian, jatuh bang, udah pengen banget, udah di ujung, terus rupanya kagak, iya udah di ujung tombak cuy, udah kayak begitu-gitu, udah kayak udah preparing segala macem deh. Nah lu empatinya kemana gitu, lu nunjukin kayak begitu, it's okay sih sebenarnya, nggak masalah sih maksud gue, cuma once lu ngelakuin itu secara intens, ya kayak nyelip sedikit sesumbar kalau misalkan lu udah nikah, terus ayo dong yang lainnya gimana, gitu. Jadi kayak ngebuat rasa empati lu sama yang lain jadi kurang aja sih. Nah, yang julid banyak loh. Jadi kayak dari teman-teman gue yang akhwat gitu udah banyak yang julid juga gitu. Akhirnya jadi beneran dengki juga. Akhirnya lu udah gak enak lah maksudnya ininya. Nah, kebayang kayak kalau misalnya di ranah selebgram gitu kan follower lu 15 juta, ada 2 orang yang hasad, bisa jadi faktor ain juga dong kalau kayak gitu. Ya kalau udah ngomongin ain, udah baliknya ke ini yang sendiri, kepercayaan masing-masing. Ada juga kan yang nggak percaya sebenarnya, nggak percaya gitu kan, ya ini bisa lah nanti gue ruqyah mandiri atau apa. Nah cuman ini sih tadi gue ngomong apa tadi pas Indra ngomong tuh tentang empati. Nah gue balik sih sebenarnya kalau kita mencoba mengontrol orang itu untuk punya empati, di luar sana kan ada karakter memang orang yang empati itu nggak ada. Jadi bukan salahnya dia juga, teman karakternya emang gak ada empati. Sama ini Indra, gue juga ngelihatnya orang-orang yang mencoba menginspirasi. Tadi gue bilang ada sisi positifnya ya. Gue kenal sama satu circle yang memang dia tidak terlalu bisa dibilang tidak terlalu ngaji. Gue bisa bilang circle gue ngaji gara-gara gue dari dulu di sekolah Islam terus ngaji. Ada circle gue kebentuk di sana ya. Tapi gue juga punya circle teman-teman yang ngaji tapi nggak terlalu ngaji banget, tapi juga badung. Sama teman ini kan jadi ada teman badung ya kan, jadi kayak dengar dari teman-teman transisi ini gitu. Nah dari mereka itu sebenarnya bener tuh nikah muda itu bisa jadi solusi, karena di mereka itu bukan nih, kalau bahasan di teman-teman ngaji tuh ya bisa dibilang gini nih, kayak nikah muda kalaupun belum kuat puasa gitu kan. Nah tapi kalau mereka tuh udah nggak bisa bro, karena udah waduh gawat nih gue sama cewek udah kayak gitu, ngeliat ahwat udah kayak bukan udah meraung-raung gitu ya. Ngeliat ceweknya misalnya gue ngeliat cewek gue udah berkali-kali kayak gini nih, masa gue zina mulu gitu. Jadi itu kayak udah nggak bisa lagi tuh ditahan, karena mereka udah itu akhirnya memang kayak solusinya. Nah ya jadi yang kayak gitu-gitu biasanya juga teman-teman di Telegram kayak gitu biasanya juga menginfluence ke circle itu. Jadi ketika ada circle yang kayak misalnya ngerasa lu nggak usah selebay itu ya, karena kita kayak udah terpapar satu ini ya kajian untuk keilmuannya ya. Nah cuman kalau teman-teman yang belum terpapar dan memang mereka lagi bingung nih, gue kalau nggak nikah nih ya zina, udah pilihannya gitu gitu kan. Nah, apakah gue harus menikah gitu. Nah mungkin bisa dilihat juga dari sudut pandang, kalau circle yang ini ngeliatnya begitu, yang circle ini ngeliatnya begitu. Nah akhirnya balik tuh ke si selebgram ataupun orang-orang yang mendeliver konten itu niatnya kayak gimana gitu. Iya. Niatnya konten sih sebenarnya. Kalau niatnya konten tuh ya mungkin dari sekian banyak ada yang konten, ada yang emang berusaha syiar kita nggak tahu sih. Who knows? Itu IG gue ada ini cuy, ada dua ya. IG gue ada 2, tapi yang IG private emang ya kalau teman kayak lo kan belum nge-add gue, tapi kalau lo nge-add ya WhatsApp, intinya teman circle gue lah gitu. Jadi, kalau itu ada lu sama istri gemes ada di danau, mereka berdua suap-suapan cuy, ada ngoles mentega gitu ya. Kagak kayak gitu anjir, gue kayak ngupload doang. Gue lebih karena esensi foto gue keren gak nih warnanya, kayak gitu sih gue lebih. Ada men, si Rio lagi dikunyahin makanan sama bininya, terus si Rio ngangap gini, langsung makan gitu. Terus ada kucing gitu. Kemudian habis ngupload kucing lagi ngehajar ikan lele dari belakang tuh. Captionnya mood malam ini gitu. Gue sih kalau gue atur fetish lo emang agak beyond sih emang ya. Kagak kalau tapi gue ngupload, gue biasanya goblok gitu. Jadi kayak gue tanya temen gue yang bikin iri apaan, yang bikin dengki apaan sih postingan gitu. Captionnya men gue kagak tahan, geli gue bacanya kayak gitu sih. Ya udah deh, gue kalau ngupload caption gue juga goblok aja gitu kayak. Gue sih ngeliatnya gini deh, polanya tuh sama dari dulu. Jadi dari dulu nggak usah ikhwan akhwat atau orang yang secara spiritual dekat sama agama gitu ya. Orang-orang dulu
tahun 2000-an ya, zaman Friendster apa segala macem, orang kalau mau narsis, kadar narsisnya ada yang levelnya sampai selfie, ada yang emang foto aja udah gak jelas, terus dia pengen narsis, dikasih caption word yang isi najis banget gitu. Itu sebenarnya udah lama, terus makin kesini ya dipakai sama ikhwan akhwat gitu, yang posting, yang akhwat juga biar kelihatannya berusaha untuk syiar juga atau mendidik, akhirnya posting terus pakai bahasa hadis, kata-kata ulama segala macam. Intinya sama. Alhamdulillah banget deh dimasakin sama bidadariku dari surga gitu-gitu kan. Iya, gitu. Terus next story berikutnya ya, istrinya begini-begini di pipis suami. Atau enggak ya, sorry misalkan ada juga yang kayak pakai cadar gitu. Pakai cadar terus matanya yang lentik-lentik gitu di selfie kayak begitu, cuma pakai cadar terus quote-quote-nya misalkan peliharalah dirimu dari api neraka gini-gini kayak begitu kayak intinya sih udah jelas itu narsis doang gitu. Jadi maksud gue memang ada yang selera kayak gitu, maksudnya ngepost kayak gitu. Gue juga pernah tuh kayak, kan gue juga nggak suka ya misalnya ngepost mukanya selfie entah yang Ikhwan atau Ahwat, terus captionnya apa. Gue pernah kayak ngomen caption sama foto apa nyambungnya, gue gituin aja, saking nggak nyambungnya tuh gue bingung. Apa namanya, karena nggak nyambung, tapi itu emang kesukaan gitu ya, karena memang ya tadi kan ada gejala-gejala narsistik kan di sosmed seperti itu, apalagi kalau yang nge-like-nya tuh banyak, itu jadi kepuasan sendiri gitu kan. Iya, apalagi udah punya panggung gitu. Emang sosmed tuh panggung juga sih, panggung buat orang-orang yang validasi diri. Iya. Kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau misalnya bermesraan itu tidak over ya, kalau kita lihat enggak, kalau too much kan juga enak gitu ya. Nah kalau misalnya sekali tuh menurut gue masih boleh lah gitu, masih hal wajar gitu. Yang kita bicarain sebenarnya yang udah nggak wajar kan, setiap itu kayak diekspos ini itu ya, kayak selebgram lah, lagi mesra, lagi ini lagi itu gitu. Dan apa tadi ya, jadi akhirnya kita nggak tahu niatnya kemana, apakah niatnya konten. Karena kalau misalnya kelihatan banget lah yang niatnya konten kan kayak tiap postingan tuh iya udah kelihatan komposisi fotonya, terus komposisi foto gitu. Nah itu ya mandi dulu, suruh mandi dulu seenggaknya. Tapi gini deh, menurut gue gini sih. Jadi sebenarnya orang-orang yang muncul di permukaan ini sebenarnya inilah yang sebenarnya jadi representasi buat seolah orang-orang jadi role model nikah muda atau orang nikah happy, terus inilah nikah dalam Islam gitu. Padahal sebenarnya nggak segitunya juga, banyak orang-orang di belakang sana yang lebih realistis dalam men-sharing, dalam bisa men-sharing kehidupan rumah tangganya, yang nggak segitunya juga. Kalau yang di IG itu ya tipikal sosial media lah, maksud gua lu nggak bakal ngasih tahu kalau lu punya utang juga kan di belakang sana. Lu nggak bakal kasih tahu juga kalau misalkan hari ini gue nggak dapet, malam ini sama bini gue, kagak bakal lo kasih tahu di situ kali. Mana ada kayak gitu. Ada yang dikasih tahu sih curhat, tapi ya ada ya nggak, ini sih nggak banyak. Cuman banyak juga yang curhat. Kadang orang suka aja berjalan-jalan di tepi jurang kayak gitu. Gue nggak ngerti juga sih apa bawanya. Tapi enggak, lo sendiri setuju nggak apa maksud tentang nikah muda? Terus lo tuh nikah di usia berapa? Mungkin Rio juga kali ya. Lu setuju gak sih sama lu tuh nikah di usia berapa gitu? Biar kita tahu sebenarnya di sini tuh nikah muda gak sih kita nikahnya? Gue sebenarnya setuju kalau misalnya emang orangnya pantas untuk untuk menikah gitu. Kalian gini, gue ngambil dua circle yang berbeda. Kemarin kan gue ada yang waktu kita lagi rapat kemarin kan ada ponakan gue dari pesantren Ikhwanul Muslimin lah. Meskipun pas lolos dia jadi gembos juga gitu, terkena racun Jakarta. Tapi seenggaknya pas dia di circle itu emang sekarang kan jadi gue mau kerja dulu, gue nggak mau kawinnya nanti aja ya, pas waktu baru fresh dari pesantren itu emang gue mau nikah umur 20 tahun gini terus katanya itu emang dari peer pressure ini emang iya gitu ya kan, emang dari circle pengajian apapun itu emang diusahakan menikah secepatnya kan. Tapi kan konteksnya tanya emang anak-anaknya udah siap nikah, udah katanya. Oh iya, berarti emang kalau jebolan dari orang-orang pondok itu biasanya ya secara kemandirian mereka udah siap kan. Mereka hidupnya udah frugal banget lah, misalnya di pesantren kayak
lu dulu pesantren mungkin makannya nasi sama ikan teri kan gitu, pas lu pesantren sekarang makannya banyak, jadi kayak sekarang. jadi apalagi terus kalau misalnya, nah lu sekarang loncat ke anak yang sekarang nih hijrah, misalnya gue anak gaul, anak perkotaan zaman sekarang kaya, diurusin sama nyokap, tinggal ke dapur makanan ada, apa-apa pakai GoFood, terus gue hijrah, ya hijrah gue dalam ibadah doang, cuman dalam segi lifestyle gue tetap menye gitu. Mentalitinya tetap belum proses berhijrah. Mentality gue masih mentality teenager Jakarta gitu, yang dimana ya mungkin kayak kalau lu pipis air di bak mandi habis juga lu nggak bakal nunggu air bak mandi penuh, lu tinggal aja gitu. Maksudnya selevel separah itu kalau lu teenager zaman sekarang gitu. Jadi ya kalau teenager kayak begitu nikah muda ya gue larang lah, gila jangan mau lu. Tapi kalau misalnya kayak selevel yang udah tarbiyah di mana maksudnya mereka secara rohani dan juga udah siap gitu kan, banyak dari teman-teman kita di Al Azhar juga kan nikah muda dan awet-awet aja Indra ya. Iya makanya temen sama gue si Rido tuh. Iya, makanya sebenarnya ya itu lagi-lagi sih, maksudnya jangan jadiin mereka patokan buat nikah muda lah, masih banyak juga orang nikah muda yang benar gitu. Lu dulu nikah usia berapa ya? Gue berapa ya gue? Gue 31. Oh 31. Lu udah 7. Pengennya sih dari 21, cuman kan kagak laku tuh, lakunya pas umur 31. Yeah. Pas udah mulai ini ya, lu udah mulai terkenal, freelance lu makin banyak, popularity lu terus udah makin ganteng gitu kan. Pas udah nge-gym anjir, pas udah nge-gym PD gue naik gitu anjir. Tuh, jadi sebenarnya kalau teman-teman Ikhwan yang bingung kenapa nggak dapet, ya makanya kerja keras, dapetin duit, perbaiki muka kayak Rio sama badan. Iya. Serius gue nyaranin ke orang-orang kayak gitu men, bahkan ke akhwat-akhwat yang maksud dalam tanda kata belum dapet gitu, gue suruh ya lo nge-gym lah, lo nge-diet lah, maksudnya gue banyak kok misalnya cewek yang tadinya gendat banget terus nge-gym jadi langsing, terus jadi misalnya jadi inilah levelnya naik lah mungkin di mata-mata cowok gitu ya, nggak masalah. Iya maksudnya gitu. Iya itu realistis sih maksudnya. Ya, daripada lu berlindung dari ini diri gua apa adanya gitu ya. Diri gua apa? Allah iya maksud gua, nah itu dia. Dan dari rupa ketakwaan, tapi Allah juga mencintai kebersihan, keindahan. Allah Maha Indah kan. Iya, dia kalau dari sisi itu ya. Tentang itunya juga gitu, harus holistik. Iya, bener. Ngomong gitu gue gendat gitu ya. Tapi alhamdulillah udah laku ya. Udah laku. Jadi digembiorin nggak apa-apa malah. Agak juga sih ini gue. Enggak juga ya. Nggak sehat. Kayak intinya bukan berarti inilah, maksudnya kita bukan berarti mau ngerendahin fisik lah, cuman at least ada effort untuk ke arah sana gitu. Ya maksudnya untuk jadi proper gitu kan pasti sesuatu yang proper itu kan lebih baik kan sebenarnya dari berat badan segala macam. Tapi karena pada intinya rata-rata juga nggak laki nggak cewek, kayak gue liat fisik juga deh. Misalnya kayak ada cewek yang ya gue mah laki yang mana aja, yang penting mau sama gue itu. Pas datang cowoknya nggak sesuai sama seleranya dia, aduh, alasannya berbulan dia. Iya, tapi kan dia rumahnya jauh, ininya jauh gitu. Dia terlalu baik buat aku. Iya, jadi gitu. Gue masih banyak melakukan hal-hal yang gitu. makanya maksud gue ngomong realistis aja sih. Iya, berarti kalau kayak gitu berarti value yang udah dibilang tuh nggak dipegang. Jadi tuh kayak filsafat hidupnya tuh tidak sejalan sama realita hidupnya. Nah itu namanya juga anak kemarin sore. ini kalau gue sharing sedikit ya, ada teman gue lah yang emang begitu dia hijrah, dia langsung kayak apa yang di kepalanya tuh pangeran yang nanti akan mengisi hidupnya dia pengen orang yang terjaga banget, jenggotan, terus cingkrang, terus kayak yang tutur katanya tuh beradab banget, terus menjaga banget, menjauhi musik dan segala macem, kayak gitu-gitulah. Terus benar dikenalin nih perempuan ini dengan karakter Ikhwan yang kayak begitu, yang jenggotnya panjang kayak begitu. Diajak ngobrol tuh. Ngobrol sekali, udah selesai. Temennya yang kenalin dia bilang, gimana? Mau lanjut? Enggak deh, kayaknya dia terlalu baik buat aku. Si combrang asli, jiper langsung cuy. Ini cewek jiper dalam artian, wah, jadi level hijrahnya dia tuh belum sampai ke level situ. Ketika emang di euforia girohnya dia yang masih menggebu-gebu itu, dia mengharapkan
seorang pendamping hidup Seideal itu. Sehanif ini. Asik, ya seideal itu. Padahal dari sisinya dia itu masih banyak hal yang mesti dibenahin. Ada juga nanti dia malah mental ujung-ujung udah malah dia pas merit kan namanya apalagi enggak itu kan masih mending kalau misalnya coba ikhwannya ganteng dan menarik tapi dengan standar setinggi itu pas merit juga banyak yang nggak kuat gitu akhirnya kolaps di tengah jalan maksudnya ini. Dan makanya gue mati gini, sorry banget, outfit itu paling gampang dirubah, outfit itu paling gampang, jenggot, berpakaian. Tapi kalau misalnya mentality, terus kayak kebiasaan, rutinity, habit, itu yang sulit banget buat ditinggalin gitu. Dan gue sampai sekarang juga berusaha gitu. Iyalah. Itu yang sulit banget buat diperbaikin sih menurut gue. Ya makanya kan ada ini kan, apa namanya kalau di istilah di agama tuh di fikih munakahat itu tentang sekufu kan, gimana lo nikah sama orang itu ya memang harus sesuai gitu. Sesuai itu ternyata bukan sesuai dari sisi misalnya tingkat keimanannya doang, tapi harus orang rata-rata itu doang tuh kelihatannya. Iya, strata itu penting juga gitu karena bukan juga gini ya, ada sih cerita-cerita yang dari orang berada sama nggak berada oke. Tapi di Islam juga ini kok diatur ya di kalangan ulama tuh masalah strata tuh diatur karena gini orang berada itu kan bukan akhirnya dia jadi jahat kan karena banyak juga yang bilang kalau orang berada tuh jahat karena sinetron Indonesia kayak gitu ya. Sebenarnya orang berada itu kan punya lifestyle tersendiri dari kecil dia makannya udah yang mahal, circle keluarganya kayak gitu. Jadi ketika ada budaya-budaya yang sudah dari kecil dia udah terbangun seperti itu, ketemu sama budaya yang berbeda, itu bisa jadi shock kan. Dan kalau itu sampai transisi lagi ya, dan bikin gak nyaman dan dia gak nerima itu bisa jadi kan permasalahannya itu bukan karena keimanan orang itu gitu, tapi permasalahannya adalah budaya tidak sesuai gitu. Jadi sekufu itu ya sepenting itu. Dan juga kayak karakter ya. Kalau karakter menurut gue sih malah kalau karakter kayak standar dasar ya, maksudnya kalau tadi Rio bilang kalau misal sampai ada hal kayak misalnya nyiram misalnya air seninya aja itu males karena nggak ada air, atau kalau dia misalnya ngelihat sesuatu yang sebenarnya dia bisa kerjain tapi dia acuh, ya itu bahkan bisa dibilang ya jangan nikah dulu deh, karena yang lo urusin tuh nanti anak orang gitu, dan anak orang itu kan lo berarti ngomongin manajemen rumah kan. Jadi bukan lagi diri lo sendiri, tapi manajemen rumah di dalamnya itu kan perusahaan kecil gitu kan. Dan itu nggak ada hubungannya sama agama kan? Nggak ada. Cuman kalau kita ngomongin, gue bilangnya juga bukan nggak ada. Bukan. Maksudnya, misalnya lo knowledge agama lo canggih. Oh gitu enggak. Hafalan lo kayak ngaji Quran lo bagus. Tapi gini sih, kalau agama itu terimplementasi iya. Cuman kan kalau kita agama itu dia berupa knowledge doang, apa bedanya dia sama dengan matematika, sama dengan dia baca novel, atau sama dia baca sesuatu yang fisika gitu, itu knowledge kan. Soalnya teori aja. Diimplementasi agama. Mungkin ini soalnya karena udah jadi habit kali, jadi emang sulit. Jadi kayak dia merasa gua gak ada salah kok kayak gini gitu, nggak dosa juga, nggak gimana gitu kan banyak. Gitu. Dan yang paling parah sih emang orang yang nggak tahu gitu ya kalau dia itu salah. Itu yang paling parah gitu. Mungkin ini nggak sih kayak pentingnya kayak banyak dari teman-teman gue aja, gue kayak di lamar cowok pertimbangannya tuh cuman kayak ya ini gue nggak tahu nih, kayak statementnya dia aja sih kayak ngomong iya kan emang ada hadisnya kalau misalnya ada laki-laki datang kepadamu terimalah, kalau enggak akan menjadi keburukan kepadamu gitu. Terus emang gue lihat emang ini memang pengen aja nih orang cowoknya keren kayak gitu loh, makanya dia mau. Tapi maksud gue pertimbangan ini kayak nggak seprematur itu gitu ya. Iya maksudnya kayak lu kan cuma ngeliat oke lah agama sama keilmuan itu satu hal, cuman implementasinya tuh sama dia di rumah aslinya kayak gimana kan itu satu hal yang lain kan ya. Gue jadi cerita ini nih yang dibilang sama Ustadz Nuzul apa nggak salah ya, yang bilang ada seorang sahabat, nih kalau koreksi aja ya kalau yang dengerin ya, itu diminta untuk menikahi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Tapi miskin ya? Miskin dan secara fisik kurang gitu emang. Tapi karena si sahabat perempuan ini ngerasa kayak wah ini mandatory terus dia dibilang juga ini salah satu orang yang dijamin masuk surga,
dia ngerasa itu aja udah cukup. Begitu dia udah nikah, menjalin rumah tangga, Jebret. baru ditemuin kalau misalkan sampai akhirnya dia benar-benar nggak kuatnya parah men, langsung di spill benar-benar ke Rasulullah kalau misalkan dia ngeliat mukanya aja jijik, ngeliat muka suaminya jijik gitu. Jadi kan emang sebenarnya itu suatu hal yang manusiawi banget ya, ketika emang lu nggak bisa come up sama hal-hal yang emang lu nggak bisa sambungin, nggak bisa relate, nggak bisa lu perbaikin, dan emang itu terlalu mengganggu lu banget, ya jangan dipaksain gitu. Walaupun emang secara agama itu udah levelnya udah kayak sahabat tuh makomnya udah tinggi gitu. Kalau misalkan emang lu nggak bisa, daripada lu ngeruin suasana keluarga dan akhirnya impactnya lebih parah lagi, bisa jadi nanti keseret kan, salah satu yang keseret ini, dan akhirnya emang cerai gitu. Keputusannya dia udah nggak kuat lagi kayak begitu. Dia ngelihat si sahabat pendek, terus kok ketemu sama orang-orangnya pada tinggi-tinggi, ini akhirnya jadi gengsinya juga bermain gitu. Jadi manusiawi banget sih kalau gue ngeliat kayak begitu. Toh kita seumur hidup sama dia gitu, seatap sama dia selama-lamanya, katakanlah kayak gitu, ya banyak hal yang mesti dipertimbangkan lah menurut gue. Nggak cuma sekedar kayak cuma jago ngaji terus sholatnya bener terus jago fikih kayak gitu, nggak sesimpel itu juga gitu. Cuman ini sih kalau gue lebih ke arah yang ya kan itu lo tadi satu hal itu, cuman kayaknya kalau misalnya dalam kehidupan asli hal begitu udah jarang kejadian sih. Ada, cuman jarang. Yang gue lebih sering ketemunya justru yang keimpress sama artificial tampilannya lah, meskipun entah jenggot entah pesonanya dia di misalnya ya gue ngambil contoh misalnya di packaging misalnya gue di Al-Azhar nih, gue kayak tampil kayak secharming mungkin lah, terus ngomong dikit gue hadis-hadisin kayak gitu, padahal aslinya gue toxic gitu, misalkan aslinya gue chick magnet. Aslinya gue tukang abusive gitu, cuman kan misalnya gue PDKT ke waktu itu Sofinya gila aja kan tapi soleh banget ini dikit-dikit hadis, ternyata pas merit dia dapat jebakan Batman. Maksud gue lo jangan buat akhwat-akhwat juga jangan polos-polos banget sih gitu loh. Iya betul. Nah banyak yang entah lo dapat yang soleh terus pas udah tinggal satap ternyata dia soleh banget, lo gak tahan, atau emang ternyata lo sekufu juga. Kemungkinannya ada 3 sih ya, lo bisa gak tahan atau lo bisa ternyata hidup dengan berdampingan ternyata pas sama lo, dan satu lagi ternyata lo kecewa karena yang di luar tuh tampilannya dia doang. Nah ini yang gue sering banyak ketemu sih, yang sayangnya di circle gue, jadi tampilannya doang gitu, ternyata treatmentnya dia ke istrinya parah gitu. Ya gue juga maksudnya gue nggak bilang gue ideal gue nge-treat istri gue gimana sih, gue juga sering ngambek gak jelas apa yang, cuman maksud gue di sini udah level abusive gitu loh. Serigala berbulu domba gitu. Wolf in sack clothing. Jadi di Amerika tuh sampai ada badan perlindungan kayak korban dari misalnya dari seks tanda kutip toxic atau abusive gitu. Jadi kayak tokoh-tokoh agama di misalnya kayak Ustazah Ingrid Mattson atau Hamzah Yusuf atau Sheikh Hasan Shibli itu bikin komite itu karena emang cukup banyak terjadi kayak abusive in the name of religion gitu kan. Udah gitu lakinya bisa pakai dalil dan macam-macam gitu. Jadi siapa tahu dia paham agama cuman kayak lu bilang dia ada sindrom narcissistic abuse atau sosiopat atau yang lain kan kita nggak tahu gitu. Jadi lo maksudnya jangan jadiin agama jadi pertimbangan satu-satunya ya biasanya sama ganteng. Tapi tetap ya agama itu di pernyataan Rio juga jangan disalahpahami bahwa agama itu jadi nggak penting atau nggak penting lah, gila lo. Iya benar. Soalnya gini ya kan, kalau agama ada orang lihat agama itu cuma knowledge, ada lihat agama itu sebagai penerapan perilakunya. Nah itu carilah memang yang mereka menerapkan lakunya kan. Ini karena juga ucapan Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i gue lupa, yang ngelihat pasangan atau calon pasangan itu kalau misalnya ganteng itu 0-nya 1, kalau kaya 0-nya 1. Nah tapi dia nggak akan jadi nilai kalau misalnya nggak ada masalah agamanya atau ininya kan, imannya jadi 1, walaupun 0-nya banyak tapi kalau nggak ada angka 1 dia tidak bernilai. Nah, tapi di situ pasti lo harus menafsirkan lagi yang dimaksud tuh apa, jangan sampai
Agama penting buat gua, agama penting banget serius. Cuman maksud gua kita kan konteksnya dalam sama-sama orang paham agama ya. Maksudnya kita tahu agama tuh prioritas utama di hidup kita gitu. Ya. Orang lihatnya gini, ada yang lihat agama itu ya sebagai keilmuan atau agama itu sebagai penampilan. Jadi ketika orang menyamakan agama sama dengan penampilan jenggot bla bla bla, menurut gua itu sangat kurang tepat. Harus mendalim lagi sebenarnya tuh Islam atau din itu apa, sehingga nanti ketika pun kita memilih pasangan, kita akan melihat yang dimaksud oleh imam-imam ulama itu ketika menyebut itu maksudnya apa, sehingga indikator atau variabelnya itu bukan cuma kayak wah masya Allah jenggotnya ini ya dia mengikuti sunnah, padahal bukan di tampilan itu doang. Makanya kan ada juga kan sebenarnya kita harus cek kan apakah kalau misalnya kita sebagai perempuan ya, kalau gue ngelihatnya gini juga, lo tanya sama teman-teman deketnya, teman-teman deketnya, atau bahkan kalau bisa tanya sama musuhnya, karena mau tahu sebenarnya kayak gimana, atau bisa juga tanya sama, kalau paling gampang tuh tanya sama teman-teman yang sudah berbisnis, misalnya kayak gitu. Sama dia. Biasanya karakternya tuh keluar kan, karena di bisnis itu kan ada tekanan, ada konflik, banyak kayak gitu. Nah terus juga lihat, biasanya kan juga dikasih tauin bagaimana dia nge-treat ibunya gitu. Kalau dia nge-treat ibunya baik, insya Allah sama wanita lain juga baik gitu ya. Nah jadi kayak gitu-gitu. Jadi emang harus dilihat pelakunya gitu. Kalau cuma dilihat dari tapi lu pada jaim gak sih waktu lu PDKT? Ya itu kan memang bener tuh. Tapi jaim lah gimana? Pas lu PDKT ke istri lu gimana gitu? Ini kan kayak apa lo ada niat untuk men-charming istri lu gitu, kayak gua sunah-sunahin lah gitu-gitu. Nan kentut ya. Kalau gue karena dulu gue sama istri gue kan ketemu di project, terus jadi sayatnya antum ketemu di project. Astagfirullahaladzim. Kenapa emang project? Kenapa ya? Aki Indra ketemu di mana Aki Indra? Gue ketemunya di kajian kajian kayak gitu baru. Kajian itu asik digeprek bensu asik gue ketemuan. Ya udah lanjut. Habis itu ke pengajian. Iya, kalau ini beda-beda ya, maksudnya itu kisah pendekatan orang. Kalau gue karena di project dulu bikin project bareng gitu kan, brand, terus akhirnya bikin brand dan dia ada di perusahaan. Maksud gue juga dia tahu gue kayak gimana gitu. Ya udah jadi aja. Gue nggak, kalau ditanya gue jaim enggak karena gue tapi gini maksud gue di situ kan juga jadi ada proses sebenarnya, ada proses di mana istri lu mengenal lu gitu yang genuine gitu dari pekerjaan, bukan enggak. Jadi dilemanya kadang kalau misalnya ta'aruf itu kita ada hal-hal yang nggak genuine sih kalau gue lihat sih. Yang benar banget, gue dulu waktu masuk Al-Azhar gitu. Jadi gini, gue bukan sorry, gue bukannya mendiskreditkan ta'aruf itu emang harus dilakukan benar, gitu, dan caranya itu paling safe. Cuman lagi-lagi Islam itu kan indah, cuman kan manusia itu yang emang penuh dengan kesalahan. Gue ngelihatnya orang-orang yang ta'aruf itu cenderung untuk meng-highlight hal-hal yang sifatnya baik, dan emang itu wajar sih. Cuma kadang itulah yang jadi ngelihat orang-orang yang lagi ta'aruf itu ngelihat calon-calon suami atau istrinya itu jadi kelihatan lebih prematur. Wah, masya Allah nih, kayaknya nih bakalan jam 3 nih bakal dibangunin nih, harus saya maling. Dia bangunin tahajud, terus kayak bakalan ngaji bareng, dia bakal ngajarin aku makharijul huruf yang benar nih, kayaknya bakal indah banget kayak hidup gue nih. Gue di circle kayak gitu, dan memang kayak gitu banyak gak kelihatan juga. Dan kalau lu kan lu ada di satu project, lu langsung terlibat interaksi bareng, langsung ketemu satu isu bareng di project itu, dan menurut gue sih lebih genuine sih kayak begitu situasinya. Jadi lebih ketahuan karakter gimana. Gue suka karakter dia yang kayak gini, misalkan cara mencahin masalah dan segala macam, itu lebih kelihatan dibanding ta'aruf yang kayaknya terbatas banget, kecuali emang lu ngulik banget ya, nanya ke teman-teman, terus mungkin lu juga sebelumnya sebenarnya udah cukup tahu nih orang kayak gimana gitu, dibanding yang kayak kucuk-kucuk out of nowhere, lu dari Kalimantan, lu terus satu lagi dari Makassar kali, ketemu terus kenalan bareng, itu lebih susah ngebacanya gitu. Ujung-ujungnya tinggal masalah ego sih. Banyak orang yang belum mapan secara mental gitu, mapan secara finansial mapan secara karir dan segala macam kayak
kedewasaan dalam beragama oke, tapi mapan secara mentality gitu. Gimana mengontrol ego tuh itu yang menurut gua jadi masalah yang selalu ada gitu ya. Ketika emang lu terlalu beda sama istri lu gitu. Ego mah pasti tuh, ada sih. Kita juga, gua aja sampai sekarang ada ego Sampai gua gitu. sekarang. Sampai Iya, kalau misalnya ego gua sebagai kepala rumah tangga kesenggol ya gua marah juga gitu. Tapi sebenarnya tuh bukan masalah gua salah, cuman tapi kan pride gua kan sebagai suami kan juga. Sekarang orang-orang cerai kayak gitu kan sebenarnya intinya masalah ego. Gimana dia memecahkan masalah dari egonya itu. Ketika itu kan sebenarnya setiap urusan rumah tangga kan ada emang titik temunya gitu, dimana itu adalah solusi bersama. Yang dimainin ego. Jadi instrumennya itu ego. Kalau misalnya lu bisa nurunin ego lu, ya lu bisa nyari solusi bersama. Yaudahlah, walaupun dia salah, gue bisa terima lah. Atau sebaliknya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan emang lu, gue nggak bisa kayak gitu dulu, gue udah capek banget belasan tahun segala macam, nggak bisa. Atau hal-hal yang lebih simpel lagi gitu, baru ke trigger dikit langsung, wah ini cewek ngomongnya gini segala macam. Ya kayak gitu lah. Sekon ya, berarti ya maksudnya. Kali emang ada yang udah 11 tahun nggak tahan. Karena anak sekarang mungkin karena banyak yang lenje gitu segala macem. Gue nggak bilang semuanya sih, gue nggak bilang semuanya. Yang paling keras Indra sekarang nih gila. Gue jadi penetral gue. Enggak. Maksud gue kalau misalkan orang-orang yang sekarang yang emang baru nikah sebentar, seminggu 2 minggu, ya kayak public figure lah yang kayak baru 2 tahun udah cerai gitu. Kok menurut gue sih masalah ego sih, menurut gue itu. Ego gimana yang satu pengen main mulu, iya nggak sih? Takdir. Kalau udah takdir udah ruangnya udah beda lagi. Iya itu udah pasti takdir. Maksud gue itu kan ketika lu baru nikah lu nggak ngurusin anak lu, malah main futsal, ya kan? Lu malah ngomong sama teman-teman lu. Banget anjir. Kagak, ya kan ini kan jadi bahan. Ini lu ngomongin si Anton kan ya? Gue ngomongin si itu, si siapa? Si Malik si butar-butar cuy. Malik si butar-butar. Ada itu. Tapi kalau lu bahas kayak gitu, lu bakal ketemu dengan 1.001 juta wajah sih, case by case gitu ya. Nah, coba deh kalau misalnya gini deh, sebenarnya kan juga kita juga ketemu ya sama orang-orang yang nikah muda, berhasil. Ya betul. Ada yang nikah muda nggak berhasil, ada yang nikah tua berhasil, ada yang nikah tua nggak berhasil. Nah setiap orang kan punya perjalanan masing-masing ya. Ada experience masing-masing. Sebenarnya kita lihat sebenarnya kan patternnya mereka tuh apa sih yang membuat gagal gitu. Nah kalau tadi ya mungkin salah satu itu tentang ego. Terus kalau di fikih mulakato kufu gitu kan, harus kufu. Nah kufu itu tadi apa aja. Nah itu kan sebenarnya usaha-usaha kita kan biar tidak terjadi yang tidak kita inginkan kan. Makanya kayak harus step by step gitu. Nah jadi menurut gue tuh penting banget sih buat kita mau yang udah tua atau muda, kalau mau menikah, ya ini bagi yang belum menikah gitu ya, lo tuh harus banget sebenarnya tahu dulu batas-batas dalam agama. Nah itu pelajari namanya fikih mulakahat kayak gitu. Nah terus kedua, lu pelajarin lagi dari ilmu itu, lu lihat pelakunya. Kalau tadi caranya sih ya lihat tadi dari temennya, lu check and recheck, cross check kayak gitu-gitu. Nah terus yang pasti lo berdoa, terus lo istikharah tuh. Ya ujung-ujungnya itu kan nanti tentang keyakinan hati kan, Allah condongin kemana. Dan lo juga berdoa di istikharah kan, kalau misalnya memang dia baik untukku maka dekatkanlah, kalau memang tidak baik untukku maka jauhkanlah. Dan baik tidak baik di sisi Allah kan beda sama kita ya. Karena bahkan orang yang sangat baik belum tentu baik untuk kita kan, karena bukan masalah jahatnya, tapi karena itu nanti nggak baik untuk kita karena dia terlalu baik. Lo ada fasenya kan pas sekarang nih baru ngerasain, oh iya ini kayaknya jawaban dari doa istikharah gue yang zaman dulu itu tuh yang hadir nggak dapat, ternyata pas ngeliat kalau gue sama dia bisa fakta pun gitu kayak gitu. Iya, makanya baru move on pas udah anak umur 2 tahun. Bukan gue, cuman maksud gue framing. Maksud gue banyak kasus kayak gitu dari teman-teman. Yang ajar jadi gue kan. Iya benar tuh kayak gitu. Jadi kadang kita akan tahu hikmahnya kan pas nanti udah berapa tahun, nanti kita jalan 10 tahun, jalan 5 tahun. Lihat ya. Tinggal kita gimana di masa-masa nanti kita mencari hikmah itu,
ya selalu 10 tahun lama banget sih move on. husnuzon gitu. Enggak, maksudnya baru flashback Iya. dulu. Orang lagi serius nih mau patah. Nah baru nanti ketika udah dilalui gitu ya, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan lagi tadi dari poin-poin tadi. Kalau nanti memang pas pernikahan memang ternyata qadarullahnya misalnya nggak baik gitu ya, qadarullahnya maksudnya nggak sesuai atau lu nggak nyaman ya, tapi lu udah ikhtiar gitu, itu berarti kan ada satu sisi takdir yang memang nggak bisa kita nggak bisa kita hindarkan gitu, karena jangan sampai kita ngomong takdir kalau kita belum berikhtiar gitu, karena kita kan punya sisi sama Allah dikasih dari si ikhtiarnya kan, kita masih bisa ikhtiar, itu ada kayak ruang yang kita masih bisa ikhtiar. Ini tuh pesan gue bagi teman-teman yang mungkin belum nikah, dan khususnya bagi yang mau nikah muda, karena yang biasa udah tua itu karena udah dia makan asam garam banyak itu pengalaman, akhirnya karakter terbentuk gitu, ada realistisnya, ada ininya, ada jadi dan memang indikator-indikator yang nggak bakal kita baca buku itu mengerti, tapi harus memang melewati perjalanan-perjalanan itu baru kita relasi itu begini, kita baru akan nyambung gitu. Nah makanya kalau nikah muda tuh agak lebih harus belajar banyak dari orang-orang yang udah ngelewatin, karena memang ada sisi-sisi lu ketika masih muda itu ada hal-hal yang memang lu belum nyampe dimensinya, lebih berhati-hati lah kayak gitu. Joey, gue kayak seorang kakak gitu ya ke adik-adik. Anak lu udah masuk S2 gitu mal ngomongin mal. Gue mau nambahin nih buat cowok udah yang menikah, lo ada baiknya baca Mahkota Pengantin. Lo tau buku Mahkota Pengantin nggak? Yang dibaca fikihnya yang bab ini ya, bab langsung. Bab yang langsung enak-enak ya lagi. Bab yang paling terakhir tuh. Kayak judul stensil. Kasus perceraian. Jadi gue waktu itu takut banget, jadi kasus lu langsung takut yuk? Kagak, pas gue mau coba perceraian ada kasus perceraian terjadi karena suamiku mendatangiku di malam pertama laksana banteng. Anjir. Biasa cerai overpower. Ahwatnya ini orang PKS, dia banteng PDI gitu kan. Kagak, jadi kayak udah binal banget kayak. Binal. Pas saya masuk kamar, saya mendapati suamiku tanpa busana dan menatapku laksana banteng seraya menyergapku aja. Gue ketawa aja. Anjir, ada pengantin kayak gini ya, rusuh banget ya. Udah gue nggak berani juga. Karena gue malam pertama gue diem aja. Lu ngapain curcol? Kagak. Gak tuh, tapi lucu aja sih. Lucu aja. Cuman Mahkota Pengantin bagus sih buat ini. Iya. Baca. Sebelum nikah baca apa aja ya? Gue. Nih. Lu senam itu lu. Senam apa tuh namanya lu? Senam apa? Kegel. Senam kegel. Ini jadi gue. Nih, gue orang yang nggak punya pengalaman relationship sama sekali. Gue dulu kurus, gue cemen banget. Jijik dah, pokoknya gue aja jijik ngeliat gue zaman dulu. Lo kan ketemu gue zaman dulu tuh. Terus gue baca ini. Jadi source gue sebenarnya bukan Islam. Jadi gue langganan dating coach, man. Jadi gue kayak dating coach kan ngajarin buat get laid. Nah, tapi ilmunya gue terapin. Banget ngomongnya. Gue terapin buat deketin ukti-ukti gitu, maksudnya ngebangun confident lu, terus memperbaiki diri lu sendiri yang tadi dibilang Indra kan, memperbaiki diri sendiri, naikin self esteem lu sebenarnya kan, naikin self esteem, hormon testosteron ya. Jadi pas lu datang kayak, emang bener pas lu datang dengan confident kayak, ini cewek pasti mau sama gue ya, maksudnya dengan se-confident itu gitu, itu akhirnya muncul juga jadi yang gue baca tuh kayak Man from Mars, Woman from Venus, terus kayak Why Women Can Read Maps kayak gitu-gitu, terus gue nonton dating coachnya Corey Wayne dan antum source-nya tuh liberal semua, gimana sih? Iya, tapi kan yang versi syariahnya ada juga kan. Gitu. Iya, versi ininya, cuman ya gue mix and match gitulah, maksudnya supaya gue ada referensi modern gue juga gitu, bukan dari kitab-kitab klasik gitu juga, karena hidup kita juga udah beda kan. Jadi ya gitu sih gue. Jadi ya gue ada source klasik juga yang gue baca, terus tapi gue implementasiin nama yang modern banget sih, kayak Man from Mars, Woman from Venus tuh modern banget. Yang menarik nih Indra, yang menarik gue kan waktu itu datang ke konferensinya Yasir Qadhi di Malaysia ya. Jadi si Yasir Qadhi di Malaysia gue datang. Nah dia tuh ngisi tentang masalah relationship. Source-nya dia ternyata apa? Man from Mars, Woman from Venus. Gue juga ngeliat bokap nyokap gue married pas masih muda, dijodohin lagi, gila. Iya, lagi jodohin. Ketemunya cuma di hari pas nikahnya doang. Nyokap gue aja bingung, dia udah dapet nikahnya doang.
udah nikah, ternyata nyokap gue skizofrenia kan, wah makin mestinya tuh ya ibarat dapet Wah, kucing luar dalam biasa karung. banget, sabar banget berarti ya. Iya, makanya kayak gue udah ada role model tersendiri, maksudnya kayak bokap gue religius mah kagak, itu maksudnya topeng lah. Bokap gue sebenarnya kagak religius banget, biasa aja. Cuman cara jadi maintain keluarga sih gue ini banget sih, ngajarin banget gimana. Lu pokoknya kalau tentang nikah gitu ya, banyakin referensi ya, baik dari buku, terus tanyain orang-orang yang memang sudah menikah. Jadi menurut gue itu penting banget, karena ini gue keingetan dulu, gue baru banget ingat dulu gue pernah mau nikah usia 21. Gue udah ke guru ngaji gue, Ustadz saya mau menikah Ustadz 21. Terus gue malah dimarahin. Padahal gini, kalau kita ngomongin Ustadz ngaji gitu kan, malah Masya Allah antum, ayo harus nikah muda, memang benar. Siapa ininya? Sekarang? Nah, gue di waktu itu, di masa zaman saat itu juga yang emang nikah muda tuh lagi ini banget deh, bukan lagi ini banget. Nah, tapi Ustadz gue itu bilang, mau ngasih makan ini istri kaos kaki, gue digituin. Nah, abis itu gue dari sana kaget kan, karena gue pemahaman gue dengan waktu itu teman-teman di circle pengajian itu kan, oh dia nikah muda nih, kita harus begini nih untuk mengembangkan peradaban gini. Nah tapi ustadz yang sebenarnya ini ustadz gue ini juga dikagumin sama teman-teman circle gue itu kan, dia ngasih ke gue nikah tuh nggak sesimpel itu. Gue jadi realistis dari sana, gue jadi berpikir oh begitu ya. Akhirnya gue dari sana dapat satu pemikiran lagi, pencerahan lah ya, pemikiran baru yang itu membuat gue menjadi lebih realistis. Nah maksud gue, lo kadang merasa pemikiran yang lo bawa tuh benar dengan banyak referensi dari teman-teman lo, tapi sebenarnya referensi teman-teman yang banyak itu sebenarnya satu kesimpulan yang sama. Nah cobalah lo cari lagi yang di luar circle lo bisa jadi nambah satu pemahaman, jadi nanti lo baru bisa membandingkan. Karena kalau kita nggak bisa membandingkan, kita nggak bakal tahu mana yang baik, mana yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi jangan pernah lo menarik kesimpulan dari satu, kalau kita ngomongin statistik populasi yang sama orangnya, kita harus lebih heterogen ngelihatnya gitu. Dan heterogen di sini bukan akhirnya juga lo ngambil source yang liberal gitu ya, maksudnya ini biar lo bisa ngambil sudut pandang dari orang lain sehingga nanti lo bisa lebih objektif. Karena nikah itu adalah sesuatu yang sakral, nikah itu sesuatu yang bisa dibilang besar banget, sampai kan arsy Allah bisa bergoyang gitu kan, karena ini sangat sakral. Jadi jangan menggampangkan nikah ini, tapi juga jangan lu menyulitkan diri untuk gak nikah gitu. Nah itu poin. Iya betul. Wah, poin yang luar biasa. Jadi intinya nih, ngedefend nikah muda, bukan nikah muda. Ngedefend nikah muda dari serangan-serangan kaum kufar liberal wazindikin. Nah itu jadi tadi dari ya kalau ada oknum gitu, kita mau coba ngelurusin sih bahwa emang nikah muda tuh baik sebenarnya asal konteksnya benar. Oke, segitu aja sih obrolan sensitif kita malam ini. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Ya kan nggak tahu juga, ini kan soalnya emang temanya agak-agak nih. Ya udah gitu aja deh ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.